Shalom, kita jumpa dalam Lawatan Hati dengan episode Kala Ditimpa Kemalangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya di dalam hati masing-masing? Saya ini orang Kristen, saya rajin beribadah, membaca Alkitab, berdoa setiap hari, bahkan aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Tetapi kenapa ya persoalan itu datang kepada saya silih berganti? Hari ini ada masalah, besok ada masalah, lusa bahkan bulan depan selalu ada masalah yang menimpa. Mengapa kemalangan itu terjadi dalam diri saya? Nah, akan hal itu tampaknya kita perlu mengingat apa yang Daud katakan dalam Mazmur 34 ayat 20 yang berbunyi demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang kurang dalam diri Daud? Bukankah Daud adalah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya? Tetapi nyatanya hidup Daud tidak berjalan mulus. Ia pernah melakukan pelarian oleh karena Saul, mertuanya yang adalah raja pertama Israel, melakukan pengejaran terhadap dia. Bahkan Daud juga pernah berpura-pura menjadi orang yang gila supaya nyawanya tetap selamat. Daud menyadari bahwa menjadi orang benar dalam artian orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hatinya juga tidak luput dari yang namanya kemalangan. Tetapi Daud meyakini bahwa di balik kemalangan yang menimpa orang percaya selalu tersedia pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan dengan kemalangan yang menimpanya membuat Daud tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui pengalaman hidup yang dialami oleh Daud, kita diingatkan bahwa menjadi orang beriman tidak lantas hal itu membuat kita terlepas dari yang namanya kemalangan atau masalah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penderitaan itu terjadi bukan hanya karena keteledoran diri sendiri, tetapi penderitaan, kemalangan, masalah terjadi juga bisa karena ulah orang lain, sama seperti yang dialami oleh Daud. Kalau seandainya tidak ada kemalangan atau masalah yang menimpa kita, bisa jadi kita akan terlena, merasa nyaman ketika kita menikmati semua kemudahan yang didapatkan. Atau mungkin bisa jadi kita akan menjadi orang yang lupa bagaimana caranya berseru kepada Tuhan di dalam doa. Mungkin juga kita menjadi orang yang malas, enggan untuk membaca Alkitab, bahkan kesetiaan pada Tuhan juga tidak akan teruji. Penderitaan atau kemalangan terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Penderitaan atau kemalangan itu terjadi karena Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, sehingga penderitaan itu mengingatkan kepada kita tentang pemeliharaan Allah dalam berbagai cara yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Meskipun hidup kita ditimpa kemalangan, hal itu juga bukan menjadi alasan bagi kita untuk hidup tidak benar di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kemalangan menimpa kita? Yang pasti yang harus kita lakukan adalah berani dan hadapi dengan iman. Ibarat seorang anak pramuka yang dilepas seorang diri di tengah hutan untuk mengikuti jerit malam. Pasti anak itu akan menangis. Bahkan ada yang berteriak sekencang-kencangnya. Di kanan berteriak, kiri berteriak, sudut depan berteriak, belakang juga berteriak. Mau melarikan diri juga tidak mungkin, karena harus ada pos-pos berikutnya yang harus diikuti. Sehingga mau tidak mau, siap atau tidak siap, dia harus berani dan menghadapinya. Takut pasti ada, tetapi lama-kelamaan mentalnya akan terbentuk dan ia akan menjadi seorang pemberani. Bapak Ibu, begitu pula dengan diri kita ketika ditimpa kemalangan. Awalnya mungkin nyali kita akan ciut, bahkan hampir berputus asa.
Tetapi bila dalam diri kita ada keyakinan yang kuat, maka apapun bentuk kemalangan yang menimpa diri kita akan dihadapi dengan keberanian dan iman kepada Tuhan. Sehingga pada tahap berikutnya kita akan dilatih untuk makin siap, makin kuat bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemalangan itu tidak membuat kita berhenti menjadi orang benar, milik kepunyaan Allah. Tetapi dengan kemalangan yang menimpa kita, setidaknya membuat kita makin berani memuliakan Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.